Di negara ini ada sistem penanggalan tradisional yang bahkan jumlah bulannya ada 13 loh. Wah, mundur dong tahun barunya. Apa saja nama bulannya dan bagaimana negara ini menggunakan kalender tradisionalnya untuk kehidupan sehari-hari? Simak video ini. Selamat datang di channel Antah Berantah, channel yang membahas tentang banyak hal dari segala penjuru dunia yang mungkin belum kamu ketahui. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menambah wawasanmu. Penanggalan Tionghoa atau kalender lunar Tionghoa adalah sistem penanggalan yang digunakan oleh masyarakat Tionghoa selama berabad-abad. Kalender ini berbeda secara signifikan dengan kalender Gregorian yang digunakan secara internasional. Perbedaan ini bukan hanya dalam cara menghitung hari, bulan, dan tahun, tetapi juga dalam konteks budaya dan tradisi yang terkait dengannya. Kalender Tionghoa adalah kalender lunisolar, yang berarti ia memperhitungkan pergerakan bulan dan matahari untuk menentukan tanggal. Ini berbeda dengan kalender Gregorian yang murni berdasarkan pergerakan matahari. Setiap bulan dalam kalender Tionghoa dimulai dengan bulan baru, sehingga panjang bulan bisa berkisar antara 29 hingga 30 hari. Sedangkan untuk kalender Gregorian memiliki panjang bulan tetap antara 28 hingga 31 hari. Satu tahun dalam kalender Tionghoa biasanya terdiri dari 12 bulan, tetapi untuk menjaga keseimbangan dengan tahun matahari, sebuah bulan tambahan atau bulan ke-13 ditambahkan setiap 2 atau 3 tahun. Ini disebut bulan kabisat dan ini membuat tahun dalam kalender Tionghoa memiliki panjang 353 hingga 385 hari. Berbeda dengan tahun Gregorian yang memiliki 365 sampai 366 hari. Nama-nama bulan dalam kalender Tionghoa juga berbeda dengan kalender Gregorian. Bulan dalam kalender Tionghoa tidak memiliki nama tetap seperti Januari atau Februari, melainkan disebut berdasarkan urutannya seperti bulan pertama, bulan kedua, dan seterusnya. Selain itu, kalender Tionghoa memiliki siklus 60 tahun yang terdiri dari kombinasi dari siklus 10 batang langit dan 12 cabang bumi. Salah satu fitur paling dikenal dari kalender Tionghoa adalah zodiak Tionghoa. Setiap tahun dalam siklus 12 tahun diberi nama berdasarkan binatang, seperti tikus, kerbau, harimau, kelinci, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Zodiak ini memiliki pengaruh besar dalam budaya Tionghoa, mempengaruhi segala sesuatu, mulai dari perjodohan hingga kepercayaan tentang nasib dan keberuntungan. Kalau di Jawa, mungkin seperti weton ya guys. Kalender Tionghoa juga memiliki banyak festival tradisional yang dirayakan berdasarkan tanggal kalender ini. Salah satu yang paling terkenal adalah Tahun Baru Imlek, yang jatuh pada hari pertama bulan pertama. Festival ini adalah salah satu perayaan terbesar di Tiongkok dan di komunitas Tionghoa di seluruh dunia dengan berbagai tradisi dan ritual yang kaya. Festival lain yang penting dalam kalender Tionghoa termasuk Festival Qingming, Perahu Naga, Pertengahan Musim Gugur, dan sebagainya. Setiap festival ini memiliki makna budaya dan sejarah yang dalam, dan tanggalnya ditentukan oleh kalender Tionghoa, bukan kalender Gregorian. Perbedaan dalam kalender Tionghoa juga terlihat dalam penentuan hari baik dan buruk. Dalam tradisi Tionghoa, tanggal tertentu dianggap lebih menguntungkan untuk kegiatan seperti pernikahan, pindah rumah, atau memulai bisnis baru. Ini seringkali ditentukan oleh ahli Feng Shui atau kalender Tongsu yang mencatat hari-hari yang menguntungkan dan tidak menguntungkan.
Perhitungan kalender Tionghoa juga melibatkan konsep 5 elemen: kayu, api, tanah, logam, dan air. Setiap elemen ini bergabung dengan zodiak hewan untuk menentukan karakteristik tahun tertentu. Misalnya, tahun tikus air atau tahun naga api. Kombinasi ini digunakan dalam astrologi Tionghoa untuk meramalkan nasib dan keberuntungan seseorang. Penggunaan kalender Tionghoa juga penting dalam praktik pengobatan tradisional. Tanggal tertentu digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk memulai pengobatan atau terapi tertentu, sesuai dengan siklus bulan dan pergerakan energi alam. Kemudian di era modern, kalender Tionghoa dan kalender Gregorian ini digunakan secara bersamaan di banyak negara dengan populasi Tionghoa yang besar, misalnya di Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura. Kalender Gregorian digunakan untuk urusan resmi, administratif, dan bisnis. Ini termasuk tanggal untuk sekolah, pekerjaan, acara resmi pemerintah, dan transaksi bisnis. Sementara itu, kalender Tionghoa sangat penting untuk menentukan tanggal berbagai festival tradisional, seperti Tahun Baru Imlek, atau Spring Festival, Festival Pertengahan Musim Gugur, dan Festival Perahu Naga. Tanggal-tanggal ini tidak tetap dalam kalender Gregorian karena bergantung pada siklus bulan. Banyak upacara, budaya, dan keagamaan di Tiongkok yang ditentukan berdasarkan kalender lunar. Ini mencangkup pernikahan, pemakaman, dan acara keluarga penting lainnya. Kalender Tionghoa juga menentukan tahun zodiak yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan dan budaya, termasuk kepercayaan tentang nasib dan keberuntungan. Adanya dua sistem kalender ini juga menciptakan situasi di mana seseorang mungkin memiliki dua tanggal lahir. Satu berdasarkan kalender Gregorian dan satu lagi berdasarkan kalender Tionghoa. Hal ini bisa terjadi pada generasi tua yang lahir di bawah sistem kalender Tionghoa, tetapi kemudian mengadopsi kalender Gregorian. Transisi dari kalender Tionghoa ke kalender Gregorian di Tiongkok terjadi pada awal abad ke-20 sebagai bagian dari upaya modernisasi. Namun kalender Tionghoa tetap memiliki tempat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks budaya dan tradisi. Kalender Tionghoa juga memiliki pengaruh yang signifikan di negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, Korea, dan Vietnam. Meskipun masing-masing negara ini memiliki variasi mereka sendiri dari kalender lunisolar, namun prinsip dasarnya adalah tetap sama. Penanggalan dalam kalender Tionghoa juga mempengaruhi seni dan sastra Tionghoa. Banyak karya klasik Tionghoa yang merujuk pada tanggal dan festival tertentu, dan memahami kalender Tionghoa membantu dalam memahami konteks dan makna karya-karya tersebut. Dalam beberapa dekade terakhir, minat terhadap kalender Tionghoa dan zodiaknya juga meningkat di Barat. Banyak orang yang tertarik dengan astrologi Tionghoa dan ramalan keberuntungan tahunan berdasarkan zodiak Tionghoa. Secara keseluruhan, kalender Tionghoa adalah cerminan dari cara pandang yang unik terhadap waktu dan alam semesta. Meskipun berbeda dengan kalender Gregorian yang digunakan secara internasional, kalender Tionghoa tetap relevan dan dihargai dalam konteks budaya dan tradisi. Memahami perbedaan ini membuka wawasan lebih dalam tentang budaya Tionghoa dan cara hidup mereka.